warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Azidah dari kelas Akuntansi Syariah 2 dengan NIM akhir 12. Di sini saya salah satu dari kelompok 7 akan membahas materi tentang impulsive buying. Jadi, pengertian impulsif sendiri yaitu suatu sikap ketika seseorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan dampak dari apa yang dilakukan. Sementara itu, impulsif buying adalah suatu perilaku atau kebiasaan membeli barang tanpa direncanakan dan cenderung tidak dibutuhkan dan tidak memiliki manfaat tersebut. Nah, misalnya saya pribadi, saya itu lebih suka berbelanja lewat online, lewat aplikasi seperti aplikasi Shopee. Nah, dan biasanya di aplikasi Shopee ini terdapat event tanggal kembar seperti tanggal 3 bulan 3. Dan pada event tersebut itu biasanya diadakan promo atau diskon besar-besaran dari Shopee. Nah, maka dari itu saya itu biasanya tertarik untuk membeli barang atau memesan barang dari Shopee. Karena saya mikirnya itu kesempatan bagi saya untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Akan tetapi kadang kan biasanya saya nggak terlalu butuh banget barang tersebut. Nah, itu merupakan contoh impulsive buying. Nah, penyebab impulsive buying itu yang pertama ada dorongan emosional. Dorongan emosional ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya saya lagi bosan atau lagi stres kerjakan tugas. Nah, itu biasanya reaksi emosional saya itu memicu hasrat untuk melakukan pembelian dengan cara berbelanja. Nah, kemudian penyebab yang kedua yaitu promosi dan diskon. Nah, seperti contoh tadi, dengan adanya promosi dan diskon, pastinya saya itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dan saya akan mengambil keputusan tersebut dengan adanya harga yang murah. Kemudian yang ketiga ada desain dan tata letak toko. Nah, ini sangat berpengaruh juga. Misalnya ada barang yang ditempatkan di sebelah kasir atau di dekat kasir. Nah, dengan cara ini dapat membuat konsumen memutuskan untuk menambah barang yang ada di dekat kasir tersebut tanpa mempertimbangkan lebih lanjut. Kemudian yang keempat, pengaruh media sosial dan iklan. Nah, ini menjadi salah satu faktor utama penyebab pembelian secara tiba-tiba. Melihat iklan produk yang menarik atau tren terkini di media sosial dapat memicu keinginan untuk segera memiliki barang tersebut. Kemudian dampak negatif impulsive buying. Yang pertama, keuangan tidak terkontrol. Nah, kondisi ini berarti di mana seseorang tidak dapat mengelola pemasukan dan pengeluarannya dengan baik, sehingga menyebabkan masalah keuangan jangka pendek maupun panjang. Yang kedua, penumpukan barang tidak terpakai. Nah, kondisi ini terjadi saat seseorang sering membeli barang tanpa pertimbangan terlebih dahulu atau tanpa rencana, hingga akhirnya barang-barang tersebut hanya menumpuk tanpa digunakan. Kemudian yang ketiga, penyesalan dan stres. Penyesalan dan stres ini adalah dua dampak psikologis yang umum dirasakan setelah melakukan perilaku konsumtif atau impulsive buying, terutama saat keuangan dan barang-barang yang dibeli tidak memberikan manfaat nyata. Nah, kemudian cara mengatasi impulsive buying yang pertama yaitu membuat daftar belanja. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Yang kedua, memberikan waktu pertimbangan bagi diri sendiri. Jadi dibiasakan untuk memperpanjang waktu sebelum memutuskan membeli barang tertentu. Kemudian yang ketiga, menentukan batas anggaran. Nah, tujuannya ini agar kita itu tetap fokus pada kebutuhan esensial dan mengurangi dorongan untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Yang keempat, evaluasi kebutuhan sebenarnya. Nah, jadi sebelum kita membeli, tanyakan pada diri kita sendiri, apa barang tersebut itu benar-benar diperlukan atau diinginkan, atau bisa mengidentifikasi perbedaan antara keinginan dan kebutuhan yang dapat membantu mengurangi keputusan impulsif yang tidak rasional.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang impulsive buying. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, pertama-tama nama saya Lailatul Qomariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan FOMO dan YOLO. FOMO dan YOLO ialah dua fenomena yang bisa menimbulkan masalah, terutama di kalangan generasi muda. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian FOMO terlebih dahulu. FOMO ialah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti takut ketinggalan. Ini adalah perasaan cemas atau khawatir bahwa orang lain sedang menikmati pengalaman yang lebih baik atau lebih menyenangkan daripada kita. FOMO seringkali mendorong seseorang untuk terus terhubung dengan media sosial dan mengikuti tren agar tidak merasa tertinggal. Sedangkan YOLO ialah singkatan dari You Only Live Once, yang berarti kamu hanya hidup sekali. Prinsip ini mendorong seseorang untuk mengejar kesenangan sesaat dan mencoba pengalaman baru, bahkan dengan mengabaikan resiko. Dan selanjutnya ialah permasalahan atau dampak negatif dari FOMO. Yang pertama ialah stres dan kecemasan. Dorongan untuk terus mengikuti semua hal bisa menyebabkan stres dan kecemasan karena merasa tidak pernah cukup atau selalu tertinggal. Dan yang kedua ialah perbandingan sosial. FOMO seringkali memicu perbandingan diri dengan orang lain yang dapat menurunkan kepuasan hidup dan harga diri. Dan yang ketiga ialah gangguan tidur. Kecemasan yang berlebihan dapat mengganggu tidur kita. Yang keempat ialah ketergantungan pada media sosial. Dan yang terakhir ialah pengeluaran berlebihan demi tidak ketinggalan tren atau dianggap kekinian. Seorang bisa mengeluarkan uang melebihi kemampuan untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Selanjutnya ialah permasalahan atau dampak negatif dari YOLO. Yang pertama ialah perilaku berisiko. Pemikiran hidup cuman sekali dapat mendorong individu untuk terlihat dalam perilaku berisiko. Contoh, penggunaan narkoba, mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi, dan hal-hal yang berbahaya lainnya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Yang kedua ialah kurangnya perencanaan. Fokus pada hidup untuk saat ini tanpa memikirkan ke masa depan dapat menyebabkan kurangnya perencanaan dan persiapan untuk hal-hal penting. Yang ketiga ialah mengabaikan tanggung jawab. YOLO terkadang digunakan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab atau menunda hal-hal yang seharusnya dilakukan. Dan yang keempat ialah potensi penyesalan. Dan yang terakhir ialah pembenaran perilaku negatif. Beberapa orang yang menggunakan YOLO untuk membenarkan perilaku negatif atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Perbedaan FOMO dan YOLO. FOMO berakar pada ketakutan kehilangan apa yang dialami orang lain. Fokusnya adalah pada apa yang sedang terjadi dan keinginan ikut serta. Sedangkan YOLO berakar pada kesadaran akan singkatnya hidup. Fokusnya pada pengalaman saat ini dan dorongan untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin tanpa memikirkan konsekuensinya. Untuk solusi untuk mengatasi FOMO ialah batasi penggunaan medsos, seperti batasi media sosial dan fokus waktu
waktu Anda menggunakan pada kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang kedua ialah fokus pada kemampuan diri, memprioritaskan pengembangan diri dan kemampuan Anda sendiri, bukan membandingkan dengan orang lain. Nomor 3 ialah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ingatlah bahwa perjalanan hidup seseorang itu berbeda-beda. Membandingkan diri dengan orang lain itu hanya akan memicu kepada ketidakpuasan atau fokus pada pertumbuhan dan kebahagiaan pribadi Anda. Sedangkan solusi untuk YOLO ialah fokus pada pengalaman yang bermakna. Berarti Anda memprioritaskan kegiatan dan pengalaman yang memiliki nilai dan makna bagi Anda, bukan hanya melakukan sesuatu karena ingin hidup sekali atau ingin mencari kesenangan sesaat. Yang kedua ialah prioritaskan kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dasar dalam Anda seperti kebutuhan fisik, emosi, dan sosial. Tentukan prioritas kebutuhan Anda dan fokus pada memenuhi kebutuhan tersebut. Dan hindari keinginan yang tidak perlu dan fokus pada kebutuhan yang lebih bermanfaat. Yang terakhir ialah menjaga kesehatan mental. Praktikkan self-care. Praktikkan self-care dengan melakukan kegiatan yang membuat Anda merasa fresh, yang membuat Anda merasa rileks dan bahagia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Farihatul Maulidia dengan NIM terakhir 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan perilaku konsumsi pada kaum Gen Z. Siapakah kaum Gen Z tersebut? Kaum Gen Z adalah kaum yang lahir pada pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2010-an. Kaum Gen Z menunjukkan perilaku konsumsi yang sangat unik dan berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Dan juga akhir-akhir ini Gen Z itu menjadi trending topik di mana-mana. Apa sih yang kalian ketahui tentang perilaku konsumtif? Perilaku konsumtif adalah ketika seseorang menghabiskan uang secara berlebihan tanpa berpikir secara rasional, seringkali mengakibatkan utang besar dan ketidakstabilan keuangan di masa depan. Perilaku konsumsi kaum Gen Z ditandai dengan penggunaan media sosial yang tinggi untuk berbelanja, preferensi terhadap pengalaman dan keberlanjutan, serta kecenderungan untuk melakukan impulsif. Mereka juga cenderung lebih hemat dan mencari barang bekas, serta peduli terhadap ulasan dan kebijakan pengembalian. Perilaku konsumtif dibentuk oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internalnya ada yang pertama motivasi, yaitu dorongan internal yang menggerakkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, ada kepribadian, yaitu karakteristik yang membedakan seseorang dan bagaimana mereka melihat diri sendiri. Yang ketiga, gaya hidup, yaitu pola hidup seseorang yang tercermin dalam aktivitas, minat, dan opini mereka. Gaya hidup sangat mempengaruhi jenis produk dan merek yang dipilih.
Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi anggota keluarganya. Nilai-nilai, kebiasaan, dan preferensi konsumsi seringkali diturunkan dalam keluarga. Yang kedua ada pendapatan, yaitu tingkat pendapatan individu atau rumah tangga sangat mempengaruhi daya beli dan jenis produk yang mereka konsumsi. Yang ketiga ada budaya, yaitu sistem nilai, ide, sikap, dan simbol yang membentuk perilaku dan preferensi konsumen. Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Perilaku konsumtif di kalangan Gen Z menjadi perhatian banyak pihak. Adapun beberapa saran terkait perilaku konsumtif. Yang pertama yaitu evaluasi dampak. Mendorong teman untuk merenungkan dampak dari kebiasaan konsumtifnya. Apakah pengeluaran berlebihan ini membuatnya kesulitan menabung untuk tujuan jangka panjang? Mereka bersalah setelah berbelanja atau bahkan berhutang. Yang kedua, ada ajak diskusi terbuka, yaitu menciptakan ruang yang aman untuk berbicara tentang tantangan yang dihadapinya tanpa merasa malu. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik, yaitu sebagai teman, tunjukkan kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dengan bijak, yaitu ajak teman untuk menggunakan aplikasi keuangan yang bisa membantu pengelolaan uang dan memberikan peringatan jika pengeluaran sudah melebihi batas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan menjadi konsumen muslim di era digital. Nah, pertama-tama pengertian dari konsumen muslim di era digital sendiri itu adalah individu beragama Islam yang melakukan aktivitas konsumsi melalui media dan platform digital seperti e-commerce, marketplace, media sosial maupun aplikasi digital lainnya. Nah, sebagai seorang muslim, aktivitas konsumsi ini harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti kehalalan produk, keadilan transaksi, dan etika dalam berbelanja. Adapun tantangannya yaitu kejelasan dan kehalalan produk, sistem pembayaran yang mengandung riba atau gharar, budaya konsumtif dan hedonisme digital, minimnya literasi keuangan dan konsumsi syariah digital, paparan iklan dan konten tidak islami. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu tantangan menjadi konsumen muslim di era digital. Nah, yang pertama itu kan kejelasan dan kehalalan produk. Nah, tidak semua produk di platform digital memiliki label halal atau informasi rinci mengenai bahan, proses produksi, dan keabsahan produknya. Hal ini menyulitkan konsumen muslim untuk memastikan kehalalan suatu produk. Nah, yang kedua yaitu sistem pembayaran yang mengandung riba atau gharar. Nah, maksudnya di sini adalah banyak layanan digital menawarkan cicilan, berbunga atau biaya tersembunyi yang tidak transparan. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dan gharar atau ketidakjelasan. Yang ketiga yaitu budaya konsumtif dan hedonisme digital. Nah, promosi besar-besaran, diskon kiblat, dan endorse influencer mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan. Islam menganjurkan hidup hemat dan sederhana, bukan boros. Yang keempat yaitu minimnya literasi keuangan dan konsumsi syariah digital. Nah, masih banyak konsumen muslim yang belum memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konsumsi digital, termasuk memilih layanan keuangan yang halal.
Baik, tantangan yang berikutnya yaitu paparan iklan dan konten tidak islami. Nah, saat berbelanja atau berselancar secara online, konsumen sering dihadapkan dengan iklan dan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pornografi, kekerasan, atau gaya hidup bebas.